Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Halo, apa kabar? Kakek, nenek, opa, oma, bapak, ibu, dimanapun Anda berada di seluruh tanah air Indonesia. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala penyakit. Nah, saya juga ingin menyapa pada sore hari ini kita kedatangan para sahabat-sahabat Lions tercinta. Saya ingin menyapa dulu pada yang terhormat ada PCC Handi dari Distrik 307 B1. Ya, halo, apa kabar PCC Handi? Selamat bergabung di acara sore hari ini. Kemudian juga kepada yang terhormat pada Ya, Gubernur selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih PCC Handi sudah bergabung ya. Senang sekali ya. Sehat selalu ya PCC Handi ya. Ya, saya juga ingin menyapa Gubernur Distrik dari Gubernur Distrik Lion Rupiarsi ya. Kemudian pada Wakil Gubernur Lion Tony dan juga pada Lion Eric. Terima kasih untuk kehadirannya join di acara siang hari ini. Baik, kepada seluruhnya, siang hari ini topik kita memang sengaja mengangkat apa yang sedang dialami oleh seluruh bangsa Indonesia saat ini. Kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan Indonesia terus berjuang untuk melawan COVID-19. Salah satunya saat ini pemerintah menggalakkan program vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Agar dengan meningkatkan imunitas kita semua mendapatkan vaksinasi ini adalah salah satu cara untuk menurunkan angka COVID-19 di Indonesia. Nah, tentu banyak pertanyaan dan kami juga sudah menerima banyak sekali pertanyaan tentang hal ini. Oleh karena itu narasumber hari ini, Dr. Yuniastuti, MKes akan mengupas tuntas tentang pertanyaan COVID-19 ini. Dan satu lagi, siang hari ini, jadi acara ini nanti akan dimulai. Yang pertama, Dr. Yuniastuti akan mempresentasikan tentang vaksinasi COVID-19 di Indonesia untuk menyehatkan bangsa Indonesia. Nanti para peserta, kakek, nenek, opa, ona, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di chat pertanyaannya, kita akan bahas di akhir. Saya bacakan dulu CV dari Dr. Yuniastuti. Nah, Dr. Yuniastuti MKes, beliau saat ini bekerja sebagai staf di Departemen Mikrobiologi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Next slide. Ya. Pendidikan kedokteran umum dari Universitas Airlangga, lulus tahun 1997. Kemudian beliau menempuh S2 di IKD, Minat Mikrobiologi tahun 2000-2003 di Universitas Airlangga. Kemudian beliau melanjutkan di S3 Ilmu Kedokteran, lulus tahun 2009 di Universitas Airlangga. Nah, dalam 10 tahun terakhir, beliau ini tim peneliti di Fakultas Kedokteran Airlangga ya, tahun 2010. Ini penelitian tentang hepatitis B, serologik dan genetic profile dilakukan di Sulawesi ya. Kemudian 2011 dilanjutkan tentang high rate hepatitis C ya. Ini penelitian-penelitian yang beliau lakukan. Jadi beliau ini sangat teliti dalam melakukan penelitian. Inilah bidang mikro yang sudah prestasi dari Dr. Yuniastuti. Supaya tidak berpanjang lebar, saya persilakan Dr. Juni untuk memulai presentasinya. Akan Dr. Juni mungkin sharing ini ya materi presentasi. Silakan Dr. Juni. Terima kasih Dr. Santi. Saya izin share. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oh, Bapak Ibu, terima kasih Dr. Santi atas undangannya. Apakah suara saya terdengar dengan baik ya? Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya untuk men-share tentang vaksinasi COVID-19 ya. Jadi pemerintah Indonesia sejak Januari lalu
mencanangkan program implementasi vaksinasi COVID ya, COVID-19. Dan ini kita tahu sendiri bahwa 13 Januari ya, Bapak Presiden kita orang yang pertama divaksin ya. Nah, sebelum nanti saya menyampaikan tentang pentingnya vaksinasi dan detail lainnya tentang vaksin, saya sampaikan dulu tentang epidemiologi pandemi COVID itu seberapa, kemudian gambaran tentang manifestasi penyakitnya. Pandemi COVID-19 ini dimulai sejak Desember 2019 ya, sampai sekarang belum selesai. Dan ini data dari WHO menunjukkan pada data terakhir sampai dengan 10 Februari 2021 itu di dunia ada 100 jutaan kasus COVID-19 dan 2 juta diantaranya meninggal. Ya, jadi ini kasus yang terus-menerus memakan banyak korban, sehingga perlu kita segera perlu upaya-upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian tersebut. Kita lihat ini trennya bagaimana sejak awal pandemi, sejak Desember sampai dengan Februari bulan ini ya. Ini pada bulan sebelum September itu sudah mulai menurun, tapi naik lagi, naiknya luar biasa ya. Sedangkan angka kematiannya sempat turun sekitar Mei, kemudian naik lagi jadi biasa. Ya. Jadi ini kita lihat paling banyak di Amerika ya. Asia Tenggara termasuk negara kita ada di posisi nomor 3. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia kita lihat ini data akumulatif ya. Jadi naik terus angkanya. Kita lihat ini konfirmasi orang yang terkonfirmasi COVID-19 itu sekitar 1 jutaan. Kita tahu bahwa total penduduk negara kita ada 270 jutaan ya. Jadi 1 jutaan terkonfirmasi kasus COVID-19 ya. Dan yang menderita kasus aktif sekitar 10% dari yang terkonfirmasi tersebut. Jadi ini kita melihat kasus penyakit COVID-19 ini naik terus. Jadi di negara lain tuh sempat turun, naik lagi, jadi ada beberapa peak ya. Tapi Indonesia belum pernah turun, tapi naik terus. Ya, ya ini Jawa Timur menduduki posisi keempat ya, di antara 30-an provinsi di Indonesia. Nah, dari yang ini pemerintah sudah mencanangkan program vaksinasi sejauh ini data tanggal 10 Februari ya. Ini ada yang sudah divaksin itu diharapkan 700-an ribu. Diharapkan 700-an ribu vaksinasi tahap pertama. Total vaksinasi nanti yang diharapkan 181 juta. Jadi sekitar 67% dari total penduduk Indonesia diharapkan akan tervaksinasi dalam 15 bulan. Sekarang saya sampaikan sedikit tentang penyebab COVID-19 itu apa. COVID-19 singkatannya adalah coronavirus disease ya. 2019 karena pertama kali terdeteksi ya, yaitu di Wuhan, Cina. Penyebabnya adalah virus ya. Namanya SARS-CoV-2. Jadi singkatannya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang termasuk dalam famili beta coronavirus. Sebentar. Nah, ini gambaran virusnya ya. Ini ukurannya sangat kecil. Ukurannya itu satuannya nanometer. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu kalau lihat 1 mm tuh kecil sekali. Ini 10 pangkat 6 lebih, 10 pangkat 6-nya ya. Lebih kecil, 10 pangkat 6 lebih kecil.
Jadi melihatnya harus dengan mikroskop elektron. Jadi ini ilustrasinya seperti ini ya. Ada tonjolan-tonjolan di permukaannya. Nah ini yang akan nempel di reseptor sel kita, kemudian bisa masuk ke dalam sel dan seterusnya akan menginfeksi. Disebut coronavirus karena ini tonjolannya memang besar-besar seperti mahkota corona. Ya, ini gambaran sesungguhnya yang ini. Ya. Kemudian bagaimana penularannya? Penularan ini penting supaya kita tahu bagaimana kita bisa melakukan pencegahan penularan. Ya. Jadi penularan sejauh ini ditengarai lewat droplet atau aerosol, bisa hidung atau mulut penderita, ya, nyanyi, ya, atau bernafas dalam. Nah ini risiko penularannya akan lebih besar kalau jarak dengan orang lain itu kurang dari 1 meter. Makanya pencegahannya adalah menggunakan 3M, salah satunya adalah menjaga jarak. Ya, jadi tidak boleh duduk dekat-dekat, berdiri dekat, seperti menghadiri pesta-pesta ya atau dan sebagainya. Nah, risiko penularan itu dengan ventilasi tidak adekuat dan banyak orang dan ada banyak orang di mana ada orang yang terinfeksi ada di situ dalam waktu periode lama. Jadi outdoor itu lebih aman dibandingkan indoor ya. Nah, selain lewat droplet aerosol itu juga bisa lewat tangan. Jadi tangan penderita yang terinfeksi itu misalnya bersin kan juga usap-usap hidungnya misalnya ya batuk. Nah, ini tangan ini bisa sebagai sumber penularan. Karena itu hindarilah salaman dengan orang karena kita tidak tahu orang yang salaman dengan kita itu menderita COVID-19 atau tidak ya. Sehingga maka disarankan seringlah cuci tangan. Ya, setelah bersentuhan dengan orang lain jangan pegang-pegang area terutama area hidung dan mulut ya. Nah, lewat benda-benda mati juga bisa terkontaminasi. Jadi penderita yang pegang pasien dengan COVID-19 yang pegang misalnya pegangan pintu, kemudian tas, kemudian dipegang orang lain yang megang bisa tertular. Sehingga amannya kita sering cuci tangan dan juga menyemprot benda-benda tersebut ya. Kemudian manifestasi klinisnya bagaimana? Kira-kira berapa hari sejak orang terpapar virus akan timbul gejala? Masa inkubasi berkisar antara 2 sampai 14 hari sejak paparan. Ya, rata-rata sekitar 5 hari. Manifestasi klinisnya bisa tanpa gejala, jadi tidak selalu dengan gejala atau penyakit. Jadi dari tanpa gejala, kemudian gejala ringan, sedang, parah, sampai kematian. Orang tanpa gejala ini juga penting sebagai sumber penularan. Kita tidak tahu orang di sekitar kita yang tanpa gejala apakah terinfeksi virus ini atau tidak. Sekali lagi, orang tanpa gejala dengan COVID-19 ini mengandung virus di dalam tubuhnya dan bisa menularkan virus tersebut ke orang lain. Ya. Gejala yang sering ditemui, ini ada satu paper yang mempublikasi beberapa gejala yang sering dijumpai. Yang paling banyak dijumpai adalah demam, batuk, kemudian rasa capek, ya, fatigue, kemudian batuk sampai sesak, nyeri otot, sakit tenggorok, sakit kepala, diare juga bisa, kemudian nausea, vomiting, mual muntah, ya, kemudian gejala seperti flu, ya, bersin-bersin dan sebagainya. Ya, jadi ini yang paling banyak dilaporkan. Ini dari Kemenkes Indonesia juga melaporkan gejala yang sering dijumpai kira-kira sama dengan ini juga. Nah, ini dari Kemenkes. Jadi ada demam, batuk pilek, letih, lesu, sakit tenggorok, sampai sesak napas. Nah, kemudian apakah gejalanya itu hanya menyerang saluran nafas? Tidak.
Jadi bisa ke organ-organ lain. Kenapa bisa begitu? Karena virusnya nempelnya ke reseptor yang reseptor tersebut dijumpai tidak hanya di sel epitel saluran nafas. Bisa di mana saja, bisa ginjal, bisa jantung, ya, bisa saluran cerna, bisa otak, dan beberapa lainnya. Ya. Nah, keparahan penyakit itu biasanya juga dikaitkan kalau lebih banyak terjadi pada orang yang dengan penyakit penyerta. Yang terbanyak yang menyebabkan kematian, jadi orang dengan penyakit penyerta dengan COVID-19, yang paling banyak itu menimbulkan kematian adalah terkait hipertensi atau darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, kemudian penyakit koroner, ginjal, dan seterusnya. Ya, ini demikian pula laporan dari Kemenkes juga menyebutkan hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung ini terbanyak yang menimbulkan kematian pada pasien COVID-19. Jadi penyakit penyerta yang paling banyak dikaitkan dengan kematian karena COVID-19. Ya. Jadi komorbiditas ini memang paling banyak dijumpai pada lansia, ya, pada usia lanjut. Jadi pada orang yang dengan penyakit penyerta ini, yang memiliki penyakit penyerta ini, baik satu atau lebih penyakit penyerta, hati-hati. Jadi sedapat mungkin menjalankan protokol kesehatan dengan baik agar tidak tertular. Karena begitu tertular, risiko untuk menjadi parah besar, ya. Walaupun prokes itu tidak hanya dilakukan oleh yang memiliki penyakit penyerta, tapi semua orang, ya. Nah, apa yang sudah dijalankan? Yang sudah dijalankan oleh pemerintah, mensosialisasi cara pencegahan yang terkenal seperti ini, ya, 3M dan 3M. Ada yang 5M, tapi secara prinsip sama. 3M. Sekali lagi, pencegahan ini didasarkan pada cara penularan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi 3M-nya adalah menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Menggunakan masker, sekali lagi, tidak boleh sembarangan, ya. Jadi harus benar. Benarnya bagaimana? Jadi ini menggunakan masker, dicoba apakah benar-benar tertutup rapat dengan baik. Jadi kalau tangan di depannya diletakkan di depan masker, kalau misalnya menyebul, ya, mengeluarkan udara nafas itu tidak terasa tangannya. Nah, ini baru benar. Jadi masker harus digunakan dengan benar, dengan rapat. Jadi ada yang bagian keras di daerah hidung itu dilipat supaya bisa menutup rapat daerah hidung dan mulut. Ya, sering kita melihat di masyarakat saat berbicara maskernya dilepas atau nggak tahan karena merasa agak sesak dilepas, ya. Jadi tidak sekedar menggunakan masker, ya, tapi menggunakanlah masker dengan benar. Kemudian mencuci tangan. Jadi mencuci tangan yang terbaik memang dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu kita susah mencari air, ya. Sehingga siap-siap saja desinfektan seperti atau hand sanitizer di tas, ya. Jadi setelah megang sesuatu, misalnya terpaksa harus ke toko, maka segera semprot tangannya dengan antiseptik, ya. Kemudian mau makan, misalnya terpaksa harus makan di luar, misalnya itu mejanya disemprot dulu, misalnya seperti itu. Dan menjaga jarak. Menjaga jarak ini bagaimana detailnya? Nah, seperti ini, misalnya kalau ke tempat umum harus menggunakan masker, kemudian berjarak, ya, minimal 1 meter, ya. Kalau antri juga hindari kerumunan keramaian, jangan pergi ke toko yang ramai, ya. Kalau lagi ramai tunda atau pergi ke toko lain yang lebih baik, misalnya secara
online, misalnya lewat seperti Grab atau GoFood ya. Kemudian hindari bepergian ke tempat wisata. Kemudian sedapat mungkin tidak menerima tamu atau berkunjung ke orang lain. Jangan pergi keluar kota atau keluar negeri. Anak bermain di rumah saja. Jadi memang saat pandemi ini memang termasuk saya pun melakukan work from home ya. Kemudian menunda mudik, tidak bersalaman, ya, dan seterusnya. Nah, jika Anda sakit, dilarang mengunjungi orang tua yang di atas umur 60 tahun. Kenapa? Lansia itu resiko tertular sampai menjadi parah, itu besar. Ya. Nah, ini kalau yang 3T ini, upaya yang dilakukan pemerintah untuk sedapat mungkin, sedini mungkin, memperkecil penularan di masyarakat. Nah, sekarang baru kita masuk ke vaksin. Apa pentingnya vaksinasi? Apakah prokes saja tidak cukup? Nah, di Indonesia kita tahu bahwa angka kesakitan dan kematian makin meningkat, seperti yang di gambar yang saya sampaikan tadi, ya, terus naik, tidak pernah turun. Nah, sebanyak ini data tahun ini sebelumnya ya, 650.000 kasus dan kasus aktifnya 100.000. Indonesia ini merupakan tertinggi di Asia Tenggara, dengan total kematian sekitar 3%. Dan jumlah dokter yang meninggal, Indonesia merupakan terbanyak di dunia. Dengan kasus yang demikian banyak, jutaan masyarakat di seluruh provinsi sangat rentan tertular COVID-19. Dampaknya tidak hanya di kesehatan, jadi tidak hanya berdampak kesakitan dan kematian, tapi juga ekonomi menjadi lumpuh, ya, kehidupan sosial, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain. Upaya yang dilakukan untuk pencegahan dengan protokol kesehatan yang saya sampaikan tadi, 3M atau 5M, itu apakah sudah dilaksanakan di Indonesia? Kalau kita lihat di masyarakat, kalau kita pergi keluar ya, itu saya rasa masih sangat kurang ya yang menjalankan prokes dengan baik. Ini juga terkait kesadaran masyarakat kita yang sangat kurang. Nah, dengan situasi seperti ini, angka COVID-19 yang sangat tinggi di Indonesia dan pelaksanaan prokes yang kurang baik di Indonesia, tentunya harus segera dilakukan intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara vaksinasi. Jadi sudah banyak digunakan vaksinasi ini untuk mencegah beberapa penyakit penular berbahaya. Seperti mungkin Bapak Ibu banyak tahu pada anak kecil ya, itu ada harus divaksin hepatitis B, divaksin DPT, ya, divaksin BCG, dan seterusnya. Untuk membuat seseorang kebal terhadap suatu penyakit menular, itu dengan lewat pembentukan antibodi ya, dan imunitas seluler. Bagaimana cara terbentuk antibodi? Lewat sakit dan lewat vaksin. Tentunya kita tidak mau sakit, tapi kita mau terbentuk antibodi tanpa sakit. Nah, caranya dengan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini cara yang sederhana, aman, efektif untuk melindungi orang dari penyakit berbahaya sebelum bersentuhan dengan agen penyakit tersebut, sebelum terpapar agen infeksi tersebut. Jadi beda pentingnya adalah vaksin bekerja membuat antibodi, merangsang tubuh kita membentuk antibodi tanpa membuat kita sakit, ya. Nah, bedanya apa vaksin sama imunisasi pasif? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya imunisasi pasif. Kalau imunisasi pasif itu memberikan langsung antibodinya. Kalau vaksin diberi mentahannya. Nah, tubuh kita sendiri yang membentuk antibodi. Jadi mentahannya itu apa? Baik antigen atau virusnya itu sendiri. Nah, ini bagaimana tubuh kita membentuk antibodi. Nah, ini gambar yang sebelah kiri, ini proses dari sejak terinfeksi sampai terbentuk antibodi dan imunitas seluler. Yang sebelah kanan secara vaksin, ya, menggunakan vaksin. Secara umum sama, tapi
kalau yang terinfeksi maka orangnya akan sakit. Tapi kalau vaksin tidak menyebabkan sakit tapi menghasilkan antibodi. Jadi lewat pemberian vaksinasi. Jadi kalau ini alamiahnya kalau seseorang terpapar infeksi ya, infeksi SARS-CoV-2 ini virusnya masuk ke dalam target sel, kemudian antigen dari virusnya itu dipresentasikan oleh APC, antigen presenting cell, seperti dendritic cell misalnya, ke sel limfosit B dan T. Nah, sel limfosit B dan B ini nanti yang akan menghasilkan antibodi. Yang T nanti akan menghasilkan imunitas seluler. Secara prinsip sama, jadi ini juga nantinya akan dipresentasikan oleh antigen presenting cell ke sel limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Jadi butuh waktu. Jadi begitu Bapak Ibu divaksin tidak besoknya langsung terbentuk antibodi, tapi butuh waktu ya, sekitar 2 minggu itu baru terbentuk. Ini tujuan dari vaksinasi COVID-19 ya. Jadi pertama menurunkan angka kesakitan dan kematian. Yang kedua mencapai kekebalan kelompok untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman COVID-19. Ini nanti saya jelaskan, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan, dan mendorong produktivitas ekonomi, dan meminimalisir dampak negatif dari akibat menurunnya perekonomian Indonesia. Apa itu kekebalan kelompok? Ini ya. Jadi kekebalan kelompok itu terjadi dalam hal ini kebal terhadap COVID-19 ya. Jika sebagian individu di dalam kelompok tersebut kebal terhadap infeksi. Kalau banyak yang kebal, maka penyebaran juga akan tidak terjadi dengan lancar, tidak akan terjadi dengan leluasa. Ya. Nah, ini mungkin dengan gambar akan lebih mudah dipahami. Ini orang yang divaksin. Kemudian dia membentuk antibodi dalam tubuhnya. Di dalam suatu kelompok, misalnya ini ada 5 orang misalnya, ini gambar ilustrasinya ya. Yang ini divaksin, yang divaksin ada 3. Yang 2 tidak divaksin karena memang belum bisa divaksin. Jadi misalnya anak di bawah usia 18 tahun, kemudian misalnya ini dengan penyakit penyerta. Nah, seandainya ini yang laki-laki yang berwarna coklat ini tertular penyakit, tertular virus SARS-CoV-2, dia membentuk antibodi, jadi ini yang sudah divaksin kemudian terpapar virus. Dia tidak berlanjut menjadi infeksi, dia aman. Nah, ini akan orang ini tidak dapat menularkan ke orang lain karena dia kebal. Dia sendiri tidak terinfeksi karena sudah membentuk antibodi dari vaksin tersebut. Jadi ini yang dimaksud kekebalan kelompok. Tidak perlu semua orang divaksin ya. Dalam hal ini tidak perlu semua orang, maksudnya yang tidak bisa divaksin. Jadi orang-orang seperti yang di bawah usia 18 tahun dan penyakit penyerta yang serius ya. Kemudian nah ini mungkin gambaran lebih jelas ya. Ini berwarna adalah yang sehat, yang merah yang COVID-19. Dalam suatu perangkat, dalam suatu komunitas, tanpa ada 2 ini akan mudah menularkan, sehingga banyak orang kemudian tertular. Mungkin hanya tinggal sedikit yang tidak tertular. Ya. Dan outcome-nya beberapa menjadi sakit, bahkan sampai meninggal. Nah, yang biru ini yang sudah menghasilkan antibodi. Jadi yang sakit itu juga bisa menghasilkan antibodi. Tapi kalau antibodi pertahanan tubuhnya kurang kuat untuk melawan virus itu, maka bisa sampai meninggal. Bagaimana kalau ada social distancing, jadi menjaga jarak? Nah ini misalnya gambar biru ini orang sehat, kemudian yang ada gambar kotak ini artinya orang-orang yang menjaga jarak. Nah, penularan akan lebih pelan, kurang efisien. Nah, yang tertular hanya yang tidak menjaga jarak.
Dan risiko kesakitan dan kematian juga lebih kecil dibanding yang tidak menjaga jarak. Bagaimana dengan imunisasi? Nah, dengan imunisasi atau pemberian vaksin, itu ini misalnya yang biru orang sehat. Yang biru muda, ini yang divaksin. Yang sakit ada 2. Nah, ini lebih efisien lagi. Jadi infeksi tidak bisa leluasa ditularkan ke komunitasnya. Ya, ini lebih efisien. Tetapi sekali lagi, walaupun gambarnya seperti ini, tetap kan social distancing dan prokes 3M tadi ya. Oke. Pembuatan vaksin itu bagaimana? Apakah mudah? Tidak mudah ya. Jadi ini sebagai perbandingan vaksin-vaksin yang sudah dikembangkan di dunia itu butuh puluhan tahun. Nah, dari 6 tahun sampai 60 tahun. Sedangkan vaksin COVID-19 itu hanya dihasilkan dalam waktu 1 tahun. Ya, karena ini kedaruratan ya, makin lama kasusnya makin meningkat dan juga menyerang seluruh dunia. Oke. Dimulai dari eksplorasi di laboratorium, jadi diteliti antigen mana yang paling potensial untuk menghasilkan antibodi, misalnya begitu ya. Kemudian diteliti gen-gen mana yang potensial. Kemudian setelah dapat baru diuji cobakan ke hewan coba. Dilihat keamanan dan potensinya untuk mencegah penyakit. Setelah lolos, lanjut ke manusia. Ada fase 1, 2, 3. Jadi waktunya itu panjang, tetapi karena pandemi COVID ini yang memaksa harus segera dibuat vaksin, ya, fase-fase ini segera dilalui dengan cepat, ya. Jadi yang fase pertama hanya sedikit yang diuji coba untuk dilihat keamanan, respon antibodi, dan penentuan dosis yang tepat. Fase kedua lebih banyak yang diujikan, ya. Jadi ratusan sukarelawan. Dilihat efek samping, respon antibodi, kemungkinan penyakit yang timbul, dan juga ada kontrol yang tidak divaksin. Nah, fase ketiga lebih banyak lagi, ribuan. Dibandingkan antara yang divaksin dan tidak divaksin, dilihat efikasinya, seberapa vaksin dapat memproteksi seseorang, memproteksi dari penyakit. Ya. Jadi setelah lolos fase 3 baru diimplementasikan di masyarakat. Yang sudah ada vaksin apa saja untuk COVID-19? Sebetulnya sejauh ini sudah banyak sekali ya, ada 400-an kandidat vaksin. Nah, tapi hanya beberapa yang sudah lolos fase 3. Jadi artinya yang layak untuk diimplementasikan di masyarakat. Ini Dr. Yuni, mohon maaf, tinggal 2 menit waktunya, mohon ya. Oh, baik. Ya, jadi ini yang sudah digunakan di Indonesia yang inactivated virus ya. Jadi virusnya dimatikan atau diinaktivasi. Jadi aman kalau Bapak Ibu diberi vaksin ini, contohnya Sinovac itu tidak akan terinfeksi ya. Oke. Ini yang lebih baru misalnya Pfizer ya dengan mRNA. Oke. Nah, ini perbandingan antara vaksin-vaksin yang sudah ada. Nah, ini Indonesia juga membentuk vaksin. Sinovac, Pfizer, dan Moderna, dan Astra yang akan datang ke Indonesia itu sudah lolos fase 3 dan sudah lebih dari 50% efikasi. Jadi sudah dibolehkan untuk diimplementasikan. Nah, ini kenapa vaksin harus diberikan 2 kali. Ya, jadi untuk pemberian pertama itu memang belum cukup untuk menimbulkan respon antibodi yang optimal sehingga perlu dosis kedua. Nah, ini komposisi vaksin. Secara umum komponen vaksin ini bisa menimbulkan alergi ya. Tetapi memang tidak semua ya bisa menimbulkan alergi. Ini yang dari Kemenkes, jadi bisa reaksi lokal pada tempat injeksi dan reaksi sistemik. Oke. Ini dari Sinovac yang paling banyak efek samping yang sudah dilaporkan itu rasa nyeri
di tempat injeksi, sedangkan efek sistemiknya adalah rasa lemas, dan rasa lemas ini yang paling banyak. Ini vaksin Pfizer dan Moderna ya. Side effect-nya secara umum Moderna lebih banyak dibandingkan vaksin Pfizer. Nah, ini Kemenkes sudah mengimplementasikan program vaksin COVID-19 15 bulan selama 4 tahap ya. Dulunya hanya sampai 59 tahun, tetapi lebih dari 60 tahun sudah diperbolehkan. Ya. Pada waktu Bapak Ibu akan divaksin, itu disuruh mengisi form ini. Jadi kalau yang ini jawabannya iya, maka perlu ditunda. Jadi antara lain misalnya ada diare, menderita flu, itu ditunda dulu. Tapi kalau ada riwayat jantung, ya misalnya penyakit kronis lain, itu sebaiknya tidak diberikan. Namun, ini yang terbaru Kemenkes dari 2021 itu diperbolehkan untuk kelompok lansia di atas 60 tahun, pemberiannya intervalnya lebih panjang dibanding yang reguler. Jadi intervalnya 28 hari. Kalau yang reguler 14 hari. Komorbid diperbolehkan hipertensi kecuali jika tekanannya darahnya di atas 180/100. Diabetes boleh divaksin selama belum ada komplikasi akut. Penyintas kanker juga dapat diberikan. Penyintas COVID yang pernah menderita COVID dapat diberikan vaksin asal lebih dari 3 bulan sejak sakit. Ibu menyusui pun dapat diberikan. Nah, form yang tadi itu ada 13 pertanyaan. Nah, dengan peraturan yang baru ini ditambah 5 pertanyaan untuk khusus lansia. Kalau jawabannya 3 ya, maka tidak dapat. Nah, ini yang di Amerika menggunakan bisa sampai 74 tahun ya. Ini malah lebih 75 tahun. Dari vaksin COVID yang sudah beredar, vaksin Pfizer yang sudah diujikan pada orang usia sampai dengan usia 85 tahun. Nah, ini sejauh ini pemberian vaksinasi di Amerika sudah 10 juta yang menerima vaksin. Indonesia sementara masih 300 ribuan. Baik, jadi mari kita sukseskan program vaksinasi COVID, tapi ini jangan lupa walaupun sudah divaksin harus tetap pakai 3M ya, pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Saya kira itu Dr. Santi dan para hadirin, terima kasih. Baik, terima kasih presentasinya Dr. Juni tentang vaksin. Tentunya program vaksinasi ini memang di awal tenaga kesehatan ya, Dr. Juni dan saya termasuk tenaga kesehatan yang kita sedang menjalani, sudah mendapatkan vaksinasi ini. Nanti kita akan ikuti selanjutnya. Baik, kita sekarang lanjut. Kita saksikan sekarang video dari Lions Club. Silakan. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the children. We are the ones who make it bright every day. So let's start giving. There's a choice we're making.
lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. Get through and make a better day. Just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, it's not when we can fall. When we stand together as one. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. We'll take it all our lives. Make a better day. Let's you and me. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving. Baik, terima kasih. Nah, kita sudah saksikan tadi video gambaran deskripsi tentang Lions Club. Berikutnya kita akan dengarkan dari PCC Ina Liliana Gunawan tentang Lions Club melayani dengan moto Unity in Diversity. Kita sapa beliau. PCC Ina Liliana, sudah siap? Sudah. Baik, PCC Ina, saya Terima kasih, perkenalkan. Lansanti. Iya, beliau ini adalah anggota Komite Kehormatan dan Perencanaan Jangka Panjang untuk Lions Club Distrik 307B2 Indonesia. Dan pengabdiannya sudah 29 tahun. Pengabdian yang luar biasa. Silakan PCC Ina Liliana. Baik, terima kasih Lansanti. Yang kami hormati Bapak Ibu, Oma, Opa, District Governor PDC 1, Erik PCC Handi, PCC Charlie, dan Ketua Guild COVID-19 Lain Adarta. Selamat siang dan salam sehat selalu. Kita merasa bahagia bahwa kita bisa berjumpa dengan Anda. Semoga semua dalam keadaan sehat. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Kasih Sayang, maka tak lupa kami ucapkan Happy Valentine's Day. Semoga benih kasih selalu berkembang dalam keluarga kita semua. Ada di antara kita yang sudah mengenal Lions, ada pula yang belum. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menceritakan mengenai Lions Club. Lions Club adalah organisasi yang berskala internasional. Saya sudah cukup lama menjadi anggota Lions, seperti tadi sudah disampaikan oleh Lansanti ya. Dan saya merasakan inilah yang saya perlukan dalam hidup saya. Kami ingin berbagi kebaikan dan kebahagiaan tersebut kepada Anda semua. Kalau tak kenal, maka tak sayang. Baiklah, kita mengenal dan mengetahui apakah itu Lions Club. Mohon dimulai slide pertama. Satu kegiatan dari pelayanan akan mengubah kehidupan. Tetapi bagaimanakah kalau 1,4 juta anggota Lions Club bekerja bersama untuk melakukan satu pelayanan? Maka kita akan dapat merubah dunia. Next. Lions. Lions merupakan satu singkatan, yaitu L-I-O-N-S. L, Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety.
yang artinya kebebasan, kecerdasan untuk keselamatan bangsa kita. Next. Kita mempunyai satu logo, Lions, yaitu kepala singa, yang menghadap ke kanan dan ke kiri. Yang menghadap ke kiri dan ke kanan adalah menggambarkan kebanggaan kita terhadap masa lalu dan keyakinan kita terhadap masa depan. Tentunya Anda juga ingin mengetahui bagaimanakah sejarah Lions Club Internasional. Perlu Anda ketahui bahwa Lions Club Internasional telah oleh pendirinya adalah Melvin Jones. Dan pada saat itu, pada saat tahun 1920, Lions Club Internasional menjadi organisasi internasional dengan terbentuknya Lions Club di Kanada. Saat ini, Lions Club telah tersebar lebih dari 46.000 klub di lebih dari 218 negara di dunia. Next. Klub pertama di Indonesia terbentuk pada tanggal 18 November 1969, yaitu Lions Club of Jakarta, yang disponsori oleh Lions Club Sydney Central Australia. Jadi Lions Club Internasional sudah ada sejak 102 tahun yang lalu. Sedangkan Lions Club di Indonesia sudah ada sejak 52 tahun yang lalu. Maka dari itu, tanggal 18 November diperingati sebagai Hari Lions Indonesia. Next. Di Indonesia, terbentuk Lions Club Distrik 307 pada tanggal 1 Juli 1975. Pada tahun 1995, Multidistrik 307 terdiri dari 2 distrik, yaitu Distrik 307A dan Distrik 307B. Sedangkan pada tahun 2012 terjadi pemekaran menjadi 4 distrik, yaitu 307A1, A2, B1, dan B2. Dan kita termasuk dalam Distrik 307B2. Dengan daerah yang sangat luas, yaitu mulai dari Bandung sampai ke timur, sampai Kupang, Manado, Makassar, dan seterusnya. Lions Club Internasional adalah organisasi kemanusiaan atau pengabdian yang terbesar di dunia, yang terdiri dari lebih dari 47.000 klub. Jadi setiap kali terjadi penambahan klub dan penambahan anggota, kita tidak membicarakan masalah politik, tidak membicarakan hal-hal yang terkait dengan agama, dan tidak membedakan ras atau keturunan. Khusus yang kita bicarakan adalah pengabdian kita, pelayanan kita. Next. Siapakah anggota Lions Club Internasional? Setiap orang yang dewasa di muka hukum dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan. Keanggotaan Anda adalah berdasarkan undangan. Jadi kita tidak bisa mendaftarkan begitu saja tanpa ada yang mengundang. Sedangkan yang mengundang adalah sebagai sponsor daripada keanggotaan Anda. Next. Sebagai anggota dari Lions Club, tentunya kita mempunyai tugas dan kewajiban, yaitu bersedia untuk membagi waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memajukan tujuan Lions Club.
Semuanya itu tidak kita lakukan bersamaan waktunya, tetapi kita bisa mengatur waktu kita. Ketika kita ada waktu, kita melakukan yang berhubungan dengan waktu. Ketika kita mempunyai tenaga, kita lakukan dengan tenaga yang ada pada kita. Sedangkan pada saat kita sibuk, pemikiran kita juga bisa menyumbang untuk memajukan Lions Club. Bersedia untuk menghadiri rapat atau pertemuan klub dan berperan serta dalam kegiatan bakti sosial dan fundraising klub. Jadi setiap klub mengadakan juga acara penggalian dana. Penggalian dana, hasil daripada penggalian dana tersebut kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan pengabdian kita. Serta bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh klub atau distrik atau multidistrik. Ya. Itu semua adalah untuk mengupdate apa yang bisa kita lakukan saat ini untuk Lions Club. Dan kita ada juga untuk iuran yang tentunya kita berkewajiban untuk membayar iuran kita. Next. Kalau kita menjadi suatu anggota organisasi, tentunya kita juga ingin mengetahui apakah manfaat kita menjadi anggota Lions. Ini hanya beberapa saja ya, nanti kalau misalnya mungkin dari anggota-anggota Lions tentunya sudah mengetahui manfaatnya bagaimana ya. Mungkin bagi Bapak Ibu, ini bisa saya berikan beberapa manfaat yang biasanya pasti kita dapat, yaitu memperoleh kepuasan tersendiri karena dapat membantu sesama yang memerlukan bantuan. Suatu contoh, kalau kita melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, kita merasakan suatu kepuasan karena kita menjadi saluran berkat. Sedangkan orang lain menerima saluran berkat kita, maka kita akan merasakan satu kepuasan batin yang sangat tidak terukur. Di samping itu, kita bisa mengembangkan leadership kita, jiwa kepemimpinan kita, baik di dalam organisasi, di dalam pekerjaan, maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Kita bisa aktif berkomunikasi dan belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Yang paling membanggakan juga, paling menyenangkan juga, kita memiliki sahabat-sahabat baru di dalam dan di luar negeri. Langsung dalam jumlah yang sangat besar. Yang tentunya bisa membangun lain-lainnya yang tidak saya sebutkan di sini. Karena waktunya juga terbatas. Next. Sebentar, ini kok... bergabung di Lions Club. Tentunya melalui undangan dari member klub tersebut. Dan membentuk klub baru dengan mengumpulkan minimum 20 orang anggota dan membentuk klub baru. Jadi kalau di antara kita bisa mengumpulkan 20 orang, maka kita dapat membentuk satu Lions Club baru yang sesuai dengan tujuan kita. Misalnya kita satu hidup. Kita bisa mencari teman-teman kita yang mempunyai interest yang sama, yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Next. Untuk membentuk Lions Club, kita membutuhkan anggota minimum 20 orang. Next. Next.
Berikutnya, slide berikutnya, mohon. Anda membentuk satu klub baru, maka tentunya tidak dibiarkan begitu saja, tentunya akan didampingi oleh seorang guiding lions yang akan apa ya? Halo, ya. Slide-nya di mana ya? Oke, terima kasih. Charter Night adalah suatu malam yang diadakan untuk menyerahkan piagam charter pada malam itu. Jadi ini tidak merupakan satu keharusan, tetapi sangat dianjurkan agar Anda bisa mempunyai kesan yang bagus dan dapat memperingatinya. Berikutnya. Anda tentunya juga ingin mengetahui apakah kegiatan utama dari Lions Club. Setelah Anda menjadi anggota Lions Club atau membentuk satu klub baru, maka Anda bisa melakukan kelima kegiatan utama Lions Club yang sangat kita rasakan manfaatnya sebagai seorang Lions. Kelima kegiatan utama itu adalah fundraising, seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu penggalian dana, kemudian training yang berhubungan dengan leadership, kepemimpinan, meeting, yaitu rapat berkala, rapat pengurus inti, social activities, pelayanan, dan fellowship, ya, persahabatan. Berikutnya. Sedangkan dari Lions Club Internasional mempunyai 5 kegiatan atau program utama, yaitu vision yang berhubungan dengan mata, kemudian diabetes yang berhubungan dengan penyakit gula, hunger yang berhubungan dengan kelaparan, childhood cancer yang berhubungan dengan kanker pada anak-anak, dan environment yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Itulah kegiatan-kegiatan utama daripada Lions Club yang merupakan program utama. Jadi dari satu program utama, misalnya vision, itu bisa banyak sekali yang Anda bisa kembangkan. Jadi misalnya pemeriksaan mata gratis, penyuluhan, pemberian kacamata, dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan di Lions Club. Kita, dalam kehidupan kita selalu mencari keseimbangan. Di dalam kegiatan kita sehari-hari, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita, dan tentunya kita juga mengimbanginya dalam kegiatan-kegiatan sosial kita. Next. Apabila Anda ingin bergabung di Lions Club, silahkan Anda bisa menghubungi Lion Yusuf Gunawan dengan nomor telepon ini. Kemudian Presiden Lions Club Surabaya Kencana, yaitu Lion Cynthia Dewi dengan nomor telepon tersebut. Anda bisa foto ya. Jadi apabila Anda tertarik dan Anda akan ingin bertanya lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kepada 2 anggota kami, Lion Yusuf Gunawan dan Lion Cynthia Dewi. Next. Saya kira cukup demikian. Semoga Anda bisa tertarik untuk menjadi anggota Lions. Apabila saya tidak merasakan satu kebahagiaan, saya tidak akan menjadi anggota Lions sampai selama ini. Dan pada saat ini jabatan saya adalah Past Council Chairperson. Jadi saya pernah menjabat sebagai Council Chairperson, yaitu mewakili Lions Club di Indonesia, mengkoordinir Lions Club di Indonesia untuk kegiatan-kegiatan kita, dan apabila ada kegiatan di luar negeri, maka kita yang mewakilinya. Anda bisa menjadi anggota Lions, Anda bisa belajar jiwa kepemimpinan dengan pelatihan-pelatihan yang baik,
sesuai dengan jenjang-jenjang Anda. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih PCC Ina Liliana. Ternyata dengan kuncinya dengan berbagi kepada orang lain kita menemukan kebahagiaan. Begitu ya PCC Ina, sampai dengan pengabdiannya luar biasa. Iya, saya salut dengan PCC-nya adalah Lion Presiden Cynthia Sinta Dewi akan menyampaikan bagaimana aktivitas dari Lions Club ya, terutama di sini adalah Lions Club Surabaya Kencana. Lion Cynthia adalah presiden dari Lions Club Surabaya Kencana dan Lion Yusuf Gunawan adalah presiden dari Lions Club Surya. Ya, baik, saya persilakan Presiden Cynthia, sudah siap? Terima kasih, Len Santi. Iya, silakan, Presiden Cynthia. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk menyingkat waktu, saya tidak bisa menyapa satu persatu. Baiklah, saya mulai saja dari selamat sore, Bapak, Ibu, serta Oma, Opa, kakek, nenek. Maaf, suara saya terdengar. Jelas, Presiden Cynthia, silakan. Presiden Cynthia sudah jelas. Iya. Ya. Ya. Selamat sore juga kepada yang terhormat DG Rupiarsi, VDG Erik dan VDG Tony Suparman, para pejabat senior Lions Club dan sahabat-sahabat Lions semuanya. Baiklah, pertama-tama saya akan menerangkan sekilas tentang Lions Club Surabaya Kencana. Lions Club Surabaya Kencana berdiri tanggal 15 Maret tahun 1988. Jadi sampai saat ini sudah berusia 33 tahun. Dan berdirinya klub kami disponsori oleh Lions Club Surabaya Surya yang saat ini sudah berusia 38 tahun. Klub kami berada pada distrik 307 B2 Lions Club Indonesia. Lions Club Surabaya Kencana merupakan Lions Club wanita pertama di Indonesia, karena tahun-tahun sebelumnya anggota Lions Club adalah para pria. Dan sejak awal terbentuknya sampai sekarang, selalu kami berpasangan dengan Lions Club Surabaya Surya dalam segala kegiatannya, baik social activities maupun fundraising. Klub kami juga bekerja sama dengan klub-klub lainnya di jajaran distrik 307 B2 guna melaksanakan beberapa kegiatan bakti sosial bersama. Jadi kita mengadakan bakti sosial bersama dengan banyak klub lain. Nah, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, sebagai bentuk kepedulian klub, kami bekerja sama dengan Iris Beauty Clinic mengadakan seminar ini supaya program vaksinasi dari pemerintah bisa sukses dan pandemi COVID-19 bisa segera teratasi. Marilah kita lihat gambar-gambar atau foto-foto berikut ini yang akan ditayangkan. Yang pertama adalah kegiatan Lions Club Surabaya Surya dan Kencana. Pertama ini, Baksos dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2019 bertempat di Nation Star Academy, bekas gedung YPPI Jalan Dharma Husada. Dihadiri sekitar 1.000 orang peserta dari berbagai komunitas. Next, please. Ini acaranya, senam diabetes. Berikutnya, next. Masih senam diabetes. Selain senam diabetes, juga ada cek gula darah, seminar diabetes, konsultasi dokter, langgar fitologi, dan basar. Next, please. Ini semua panitia sedang berfoto bersama setelah Baksos. Next. Yang kedua,
Baksos Childhood Cancer di YPKAI, Jalan Dharma Husada. YPKAI adalah Yayasan Peduli Kanker Anak Indonesia. Foto ini adalah kegiatan kami, next, pada saat kami berkunjung. Kemudian kami juga mengajak anak-anak untuk memberi warna, melipat kertas, memberi hiburan pada mereka yang menderita kanker. Kami juga menyerahkan sembako. Next. Next. Oke, yang ketiga, Baksos Lingkungan Hidup di Pasar Mojoarum. Next. Yang keempat, Baksos Relieving the Hunger, Wilayah 4 dan YLMI. Kami membagikan makanan kepada para ojol, kemudian tukang becak yang sedang lewat di situ. Next. Baksos Peduli COVID-19. Kami menyerahkan donasi berupa 15 baju hazmat dan 5 pieces face shield kepada Dr. Ria Andriana Java Pardawari. Adapun penyerah wakili oleh Lion Santi. Next. Next. Berikutnya adalah foto brosur. Lions Club juga ikut serta dalam mengadakan seminar via Zoom yang bertema Lions Peduli COVID-19 dan Hidup Santai dengan COVID-19 bersama Lions Club, di mana narasumbernya adalah almarhum Profesor Dr. Budi Warsono. Next, please. Foto ini adalah pada waktu pelaksanaan Baksos Fashion yang merupakan joint activity 8 clubs di Aula Korem Baskara Jaya, Surabaya, dengan menyerahkan, next please, 232 kacamata gratis bagi masyarakat yang kurang mampu di wilayah Surabaya. Kegiatan ini dihadiri oleh Brigjen TNI Herman Hidayat dan Rem 084 Baskara Jaya beserta para dandim dan ibu-ibu Persit. Next. Ini kami foto bersama setelah Baksos. Next. Nah, acara ini juga masuk dalam surat kabar. Itu foto-foto yang masuk dalam surat kabar. Next. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan kami sebelum COVID. Kami mengadakan Baksos donor darah, berikutnya. Next. Khitanan massal di TVRI. Next. Kami juga menghadiri rapat kabinet 2 di Solo sebelum COVID. Next. Pengobatan gratis di Lawang. Next. Menghadiri rapat kabinet di Batu sebelum COVID-19. Silakan diperhatikan, kita masih belum pakai masker. Yang di Solo sama yang di Batu kita belum pakai masker, masih bebas. Dan yang terakhir berikutnya. Nah, ini rapat kabinet kedua di Surabaya, masih dalam kondisi COVID-19. Jadi kita, walaupun kita mengadakan rapat kabinet offline, tapi kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Ini kita berfoto juga pakai masker semua. Saya kira demikian pemaparan saya tentang sekilas tentang Lions Club Surabaya Surya dan Kencana, juga kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih. Mestinya masih banyak kegiatan Baksos yang lain, tapi kami tayangkan semua berhubungan dengan terbatasnya, tidak bisa kami tayangkan semua berhubungan dengan
terbatasnya waktu. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak, Ibu semuanya yang sudah menjadi pendengar yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lain Cynthia, Sinta Dewi sudah menyampaikan berbagai kegiatan dari Lions Club Surabaya Surya dan Kencana. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan Anda ketikkan pertanyaan di kolom chat dan kami akan membahas satu persatu. Nanti para narasumber kita hari ini akan menjawab. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Sekarang saya bacakan. Sore Dr. Yuni, ini kepada Dr. Yuni. Saya ingin tanya, apakah vaksin cukup sampai 2 kali atau bisa lebih, Dok, untuk bisa terhindar dari virus corona? Lalu jika ini ada pertanyaan kedua nih, jika saya alergi, sebentar, tolong chatnya, sebentar. Jika, baik sebentar, ya, jika saya alergi sedang kambuh, jadi ada seorang pasien yang memang sedang kambuh alerginya, apakah saya bisa dilakukan vaksin? Nah, Dr. Yuni, apakah siap? Silakan ditanggapi pertanyaan ini. Ya, baik. Terima kasih untuk yang pertanyaan pertama. Jika sudah divaksin 2 kali dan sudah menjalankan prokes, berapa lama vaksin tersebut akan tetap aktif? Maksudnya antibodinya ya. Antibodi yang terbentuk apakah sudah cukup, apa perlu diulang? Jadi memang uji fase 3 yang sudah dilakukan dalam ini Sinovac ya, kita bicara Sinovac yang sudah diimplementasikan. Itu pengamatan pembentukan antibodinya itu sampai dengan 2 minggu post vaksin kedua, setelah dosis kedua. Sehingga memang perlu studi lanjut. Jadi Kemenkes juga sekarang menjalankan uji effectiveness untuk mengetahui vaksin tersebut dapat membentuk antibodi sampai berapa lama. Kemudian apakah masih perlu ada dosis tambahan. Jadi itu memang masih akan ada studi lagi yang akan dilakukan oleh pihak Kemenkes. Jadi masih belum tahu ya. Jadi penggunaan vaksin COVID selama ini masih dalam kondisi penggunaan darurat ya. Karena begitu cepatnya vaksin harus segera digunakan. Kemudian pertanyaan yang lain lagi ini, apakah jika flu apakah bisa divaksin? Jadi memang dari screening, mungkin saya bisa share screen ya. Ya, silakan. Dari Dr. Yuni share screen ya. Iya, baik, sebentar. Nah, ini jika Anda flu ini ya, ada nanti Bapak Ibu kalau akan divaksin itu harus mengisi ini dulu ya. Jadi kalau yang kuning tadi ada jawaban ya, itu maka ditunda. Jadi pertanyaan Ibu tadi kan, apakah Anda mengalami gejala ISPA seperti batuk pilek dan 3 hari terakhir? Nah, itu disarankan untuk ditunda dulu ya, untuk ditunda dulu. Itu. Nah, apakah flu-nya ini sudah dites apakah COVID-19 atau bukan ya? Boleh dijawab sama Ibu Bria atau bagaimana? Iya, mungkin kalau pasien biasanya belum tahu, jadi harus dilakukan tes misalnya PCR swab dulu ya, Dr. Yuni ya, untuk melihat apakah positif COVID atau flu karena virus lainnya, begitu ya, Dr. Yuni ya? Iya, tetapi meskipun karena flu lainnya juga ini disarankan ditunda dulu. Ditunda dulu. Iya, baik. Memang sebaiknya sebelum divaksin tuh kita sudah punya hasil tes COVID dulu. Baik. Positif kan tidak divaksin dulu gitu ya. Iya, gitu. Iya. Baik. Tadi ada pertanyaan yang pertama tadi, kalau sedang alergi, Dr. Yuni. Jadi pada saat itu, ya tadi dari Bu Vegi ini, kalau sedang muncul alergi, apakah saat itu boleh divaksin atau ditunda? Sebaiknya ya juga ditunda. Ditunda karena vaksin itu komponennya itu mengandung
zat-zat yang bisa menimbulkan alergi ya, seperti yang sebentar boleh saya share lagi Ya, supaya silakan. sebentar share screen. Nah, ini secara umum ini semuanya berpotensi untuk menimbulkan alergi ya. Terutama orang-orang yang memang sudah pernah punya riwayat alergi. Antara lain misalnya alergi terhadap pernah mungkin divaksin sebelumnya alergi, itu sebaiknya tidak divaksin dulu. Apalagi sekarang dalam kondisi alergi, sebaiknya ditunda dulu ya. Ya. Dokter Yuni? Ya, baik. Ini tolong ditayangkan dulu, jangan di-close dulu, karena kayaknya banyak pertanyaan masih seputar dengan presentasinya. Baik. Ya, misalnya Dokter Yuni, setelah divaksin, ini saya mewakili peserta kalau ada yang tanya, setelah divaksin misalnya ada muncul reaksi, apakah itu kemerahan, gatal, reaksi alergi gitu, atau selanjutnya muncul demam atau batuk pilek, apa yang harus dilakukan? Mohon advice-nya. Iya. Baik, jadi kalau sudah terjadi ya, sudah divaksin, kalau melihat prosedurnya vaksinasi, itu Bapak Ibu setelah divaksin itu tidak boleh keluar ruangan dulu dari tempat puskesmas atau rumah sakit tempat vaksinasi. Jadi ditunggu 30 menit dulu. Okay. Ya, jadi kalau setelah 30 menit tidak ada reaksi apa baru boleh pulang. Untuk menjaga, mengantisipasi misalnya terjadi alergi. Dan di sertifikat vaksinasi itu ada ini kontak person seandainya terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalnya terjadi alergi ya segera ke kontak person tersebut atau rumah sakit atau pelayanan kesehatan terdekat ya. Memang alergi karena vaksin itu bisa paling sering karena vaksin itu paling sering terjadi cepat. Ada yang cepat dan lambat. Jadi yang cepat itu baru beberapa menit sudah muncul sampai 4 jam. Sedangkan yang lambat itu bisa terjadi 2 hari sampai 4 hari setelah divaksin. Jadi tidak selalu begitu muncul, langsung muncul. Selalu ya. Saya rasa itu ini mungkin saya tambah ini seperti yang saya sampaikan bahwa tidak boleh divaksin kalau lagi alergi parah ya sebaiknya ditunda. Iya, baik, terima kasih Dokter Yuni. Ya, ini masih ada pertanyaan lagi masuk dari ini kayaknya lain Darmaisa, ada pertanyaan untuk Dokter Yuni. Saya ingin tahu lebih lanjut mengenai efek samping dari vaksin. Apakah bisa menjadikan kita sakit seperti halnya terserang COVID yang normal? Karena hal ini yang kami khawatirkan sehingga kami tidak berani vaksin, terutama bagi usia 60 ke atas. Nah, ini mewakili para lansia ya, usia 60 ke atas ini khawatir kalau nanti dilakukan vaksin, apakah mungkin terus kemudian muncul gejala. Mungkin Dr. Yuni bisa lihat dari program vaksin yang sudah berjalan, terutama untuk para nakes ya, kita kan sudah berjalan tahap 1 dan tahap 2 nakes, termasuk kita ini juga masuk dalam tahap itu. Mungkin bagaimana reportnya Dr. Yuni, silakan. Jadi ini yang ditanyakan kan, apakah kita menjadi terinfeksi karena vaksin tersebut ya, maksudnya begitu ya? Iya, betul. Seperti itu kira-kira. Jadi vaksin tidak menyebabkan kita terinfeksi ya. Jadi seperti vaksin Sinovac itu mengandung virus yang sudah mati, jadi tidak mungkin bisa menginfeksi. Kemudian vaksin Pfizer atau yang lainnya itu malah hanya mengandung gen ya. Vaksin Pfizer hanya mengandung gennya saja, jadi tidak mungkin menginfeksi. Virus yang bisa menginfeksi itu kalau kondisinya itu bentuknya intak, penuh. Jadi Jadi ada capsid-nya, ada spike-nya, di dalamnya ada gennya. Kalau sudah mati seperti Sinovac itu kan dimatikan virusnya, itu tidak bisa nempel ke reseptor, nggak bisa. Kok nggak bisa nempel ke reseptor sel kita, juga tidak bisa menginfeksi dan seterusnya.
memang ada beberapa laporan yang setelah divaksin, loh kok bisa positif PCR-nya. Itu bisa terjadi bila orangnya saat divaksin bisa saja dalam kondisi sebetulnya OTG. Jadi dia ada virus di dalamnya, tapi dia tidak tahu karena tanpa gejala. Kemudian divaksin. Kemudian menderita flu misalnya ya, 1 minggu setelah divaksin. Kemudian tanda-tanda flu ada, di PCR kok positif. Sekali lagi itu bukan karena vaksinnya, tapi karena proses infeksinya yang terjadi terpapar sebelum divaksin. Ya. Baik, terima kasih Dr. Yuni ya. Ini menjawab tadi pertanyaan semua. Baik, sebelum saya lanjut, kemudian mungkin ini mewakili ada beberapa yang tanya ya, memang tidak dichatkan, untuk PCC Ina Liliana sekarang. PCC Ina, beberapa dari Bapak Ibu, kakek nenek, ini di sini banyak yang pensiun dari para dosen, pengajar dari guru-guru SMP, SMA, ya, karena mereka selama ini mengabdi di dalam bidang pendidikan. Kalau mereka ingin terjun bergabung dengan Lions Club, apakah ini bisa PCC Ina Liliana, artinya mereka sudah pensiunkan dari bidang pendidikannya, tapi ingin tertarik dengan visi misinya Lions Club. Silakan PCC Ina bisa jelaskan. Ya, terima kasih Dokter. Usia yang penting di antara kita adalah satu komitmen bahwa memang kita akan membantu sesama. Jadi Anda bisa bergabung di dalam satu Lions Club baru, itu bisa. Jadi kalau Anda ingin bergabung, misalnya Oma-Oma tanya kepada Lions Cynthia sebagai Presiden Lions Club Surabaya Kencana, dan apabila Anda seorang Bapak, Anda bisa menghubungi Lion Yusuf Gunawan. Jadi kita tidak membatasi usia ya, kita punya jiwa pelayanan, kita ingin berbagi, dan kita merasakan satu kebahagiaan, satu kepuasan karena kita telah bisa melakukan atau menyalurkan berkat kasih kita kepada sesama. Demikian. Iya. Nanti. Terima kasih PCC Ina. Nah, lalu kemudian di masa pandemi ini, tentunya tadi foto-foto yang ditayangkan tadi oleh Lions Cynthia kan kita banyak beberapa kegiatan yang diadakan kita temu muka offline karena itu sebelum pandemi. Kalau sekarang semasa pandemi kita kan tetap kegiatan dijalankan sesuai protokol kesehatan. Mungkin kira-kira apa yang saat ini PCC Ina banyak dilakukan oleh Lions Club di berbagai daerah di Indonesia? Bisa dijelaskan PCC Ina? Baik, pada awal masa pandemi ya, kita juga merasakan bagaimanakah ya biasanya kita kumpul, kita melakukan kegiatan offline, tetapi tiba-tiba kegiatan kita terhenti. Tetapi dengan berjalannya waktu, semuanya tentunya bisa kita atur ya. Dan sampai saat ini, kegiatan-kegiatan kita di Lions Club tetap jalan, yaitu bisa memberikan bantuan, kita kirim terlebih dahulu. Kemudian di antara kita mungkin yang masih lebih muda bisa menghadirinya, tentunya dengan protokol kesehatan yang kita patuhi sesuai dengan peraturan pemerintah. Semuanya tetap bisa jalan. Jadi memang disitulah uniknya ya Lions Club ya. Biarpun dalam masa pandemi, semua tetap jalan. Karena jiwa kita adalah jiwa pelayanan. Jadi kita harus mencari bagaimanakah jalan keluarnya agar visi misi kita tetap bisa berjalan. Terima kasih. Baik, terima kasih PCC Ina. Ini juga bentuk virtual ini salah satu bentuk yang kita bisa lakukan saat ini ya. Pelayanan kita tetap bisa temu muka, apa yang kita inginkan juga kita bisa salurkan tetap ya. Terima kasih, luar biasa pelayanan dari Lions Club untuk bangsa kita. Nah, saya berlanjut lagi. Ini banyak pertanyaan yang masuk kembali. Saya kembali kepada Dr. Juni, pertanyaan dari Ibu Herliana, penderita yang minum obat imunologi, hal ini berarti untuk penderita yang autoimun,
apakah tidak boleh ikut vaksin ya? Bagaimana juga dengan mereka yang memiliki komorbid kelainan trombosit darah yang tinggi. Jadi dua kondisi ini. Dokter Juni, silakan ditanggapi untuk yang autoimun dan kelainan darah ini tentang trombosit. Silakan, Dokter Juni. Terima kasih. Nah, untuk yang minum kalau autoimun berarti kan diberikan anti radang ya, anti radang ya, seperti kortikosteroid. Nah, itu kan menurunkan respon imun. Saya kira akan kurang efisien kalau divaksin karena vaksin itu yang diberikan itu mentahannya. Jadi baik virus yang sudah mati atau gennya. Nah, itu tubuh harus membentuk sendiri dengan aktif. Beda dengan imunisasi pasif. Saya rasa kalau autoimun dan minum anti radang seperti kortikosteroid ya kurang efisien nanti vaksinnya. Kemudian kalau ada komorbid lain juga dengan komorbid, yaitu saya rasa sudah menjawab ya. Tapi kalau disertai komorbid lain dengan trombosit darah yang tinggi, ini terkait autoimunnya ya Ibu ya, trombositnya tinggi. Atau bagaimana? Kayaknya kondisi yang berbeda ya. Kondisi kelainan darah ini yang berbeda. Halo? Ya. Atau mungkin jaga kondisi ITP ini ya. Ya, kita ya, bisa juga tahu, ya. tentang kelainan Jadi darah. saya rasa itu sudah terjawab. Saya rasa sudah terjawab kalau sudah meminum, mengkonsumsi dengan optimal. Oke. Baik, Ibu Herliana, jadi sudah terjawab ya tentang tadi, tentang kondisi kelainan darah tadi. Ya. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya masih untuk Dr. Juni dari Ibu Hastuti sekarang. Dr. Juni, apakah setelah 2 kali dilakukan vaksin kita tidak akan terjangkit COVID-19? Tadi kayaknya Dr. Juni di dalam presentasinya sudah menjelaskan, mungkin kita bisa ulang lagi. Misalnya setelah menjalani 2 kali vaksin, berapa lama antibodi kita mulai muncul dan kita bertahan sampai berapa lama tidak akan terjangkit COVID? Silakan, Dr. Juni. Ya, jadi yang penelitian yang sudah dilakukan oleh Sinovac ya, kita bicara Sinovac dulu karena yang Sinovac sudah diimplementasikan. Jadi itu menilai antibodinya sampai berapa lama itu hanya 2 minggu setelah dosis kedua. Jadi kemudian 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan sesudahnya itu belum dinilai. Jadi ini memang akan dinilai oleh Kemenkes. Jadi itu namanya studi effectiveness ya. Kita memang menunggu hasilnya itu. Jadi selama implementasi vaksinasi itu memang perlu dievaluasi apakah memang terbentuk antibodi dan sampai berapa lama di kondisi real. Karena kalau yang uji klinis vaksin itu fase 1, 2, 3 itu semuanya terkontrol, kondisinya terkontrol. Jadi 90% itu efektivitasnya itu biasanya ya kurang dari 70% dalam memproteksi terhadap penyakit COVID. Ya, ada yang lebih strict bilang ya. Jadi sebetulnya vaksin itu tidak mencegah terinfeksi, tapi mencegah terjadinya penyakit. Ya, yang lebih parah. Karena seseorang yang terpapar virus tidak selalu menderita penyakit ya, ada yang tanpa gejala. Kemudian ya. Ada lagi, pertanyaan Yuni? Apa lagi ya yang tadi belum terjawab? Maksudnya apalagi pertanyaannya tadi? Yang apakah sudah terjawab? Di chat ini kayaknya sudah. Dari Yuni sudah terjawab semua. Yang terakhir tadi yang tentang setelah divaksin 2 kali. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yuni. Sekarang saya beralih ke line Cynthia, Presiden Cynthia, ya, terkait tentang tadi Presiden Cynthia menceritakan tentang kegiatan Lions Club Surya, Lions Club Surabaya Surya, dan Lions Club Surabaya Kencana. Ini kebanyakan dari opa, oma, bapak, ibu. Banyak juga selain tadi yang pensiun, masih banyak juga yang usia-usia muda. Jadi di sini saya lihat banyak dari yang usia 25, 40 sampai dengan yang usia 70-an. Mungkin Lions Cynthia bisa ceritakan bagaimana
kalau mereka bergabung di dalam Lions Club Surya dan Lions Club Surabaya Kencana, apa yang kita lakukan di masa pandemi ini, kemudian caranya bagaimana? Silakan Presiden Cynthia. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Walaupun kita masa pandemi ya sekarang ini, kegiatan itu bisa kita atur. Seperti yang diceritakan oleh PCC Ina. Jadi kalau kita baksos, kita bisa kirim barangnya dulu. Kemudian bagi anggota yang masih muda bisa mewakili Lions Club untuk hadir di sana dengan protokol kesehatan. Kemudian kalau rapat-rapat itu kita juga bisa pakai Zoom meeting. Seperti itu, Lain Santi. Baik, terima kasih. Terima kasih Presiden Cynthia. Karena waktu terbatas, untuk sesi tanya jawab saya tutup sekian. Sudah dijawab semua tadi dari semua narasumber, semua pertanyaannya. Mudah-mudahan Anda semua sudah terjawab ya. Terima kasih. Hari ini kita membahas banyak tentang vaksinasi COVID-19. Nah, seperti kita janjikan di info-info tentang acara ini, ada door prize untuk semua peserta pada hari ini. Ya, jadi semua Anda yang sudah namanya terdaftar di acara hari ini, kita akan undi door prize, dan door prize ini adalah persembahan dari Viva Cosmetic. Ini yang saya bawa, nanti akan mendapatkan hand moisturizer aloe vera dari Viva Cosmetic. Saya dekatkan, kelihatan nggak ini ya? Ya, ini ada juga yang ini hand sanitizer juga, dan dari Viva Cosmetic ada moisturizer juga. Nah, ini semua adalah dari Viva Cosmetic, dan ada masker cantik. Terima kasih kepada Lion Tini dari Lions Club Surabaya Kencana ya yang sudah menyiapkan ini. Penutup, saya mohon para narasumber kami hari ini memberikan sedikit konklusi, pesan-kesan kepada seluruh pendengar hari ini. Dimulai dulu dari Dr. Juni Astuti. Silakan Dr. Juni. Ya, terima kasih Dr. Santi. Jadi mari kita sukseskan program vaksinasi. Jadi tapi jangan lupa setelah divaksin kita tetap menjalankan prokes ya untuk mengurangi risiko kesakitan ya. Jadi ini memang masih penggunaan vaksin uji dalam status penggunaan emergency. Jadi tetap menjalankan prokes walaupun sudah divaksin. Untuk yang mempunyai komorbiditas atau penyakit penyerta, jika Bapak Ibu ragu, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter yang merawat Bapak Ibu. Saya kira itu, Dr. Santi. Baik, terima kasih Dr. Juni. Ya, berikutnya kepada kepada PCC Ina Liliana Gunawan. Silakan PCC Ina. Terima kasih. Saya mengajak kepada Bapak Ibu yang belum menjadi anggota Lions Club supaya bisa bergabung dan bisa merasakan kebahagiaan berbagi di antara sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Demikian closing statement dari saya. Terima kasih. Terima kasih PCC Ina Liliana. Ya, jadi dengan pengalamannya PCC Ina, mungkin kita bisa berbagi yang lainnya turut merasakan kebahagiaan seperti yang sudah dijalani PCC Ina Liliana. Berikutnya dari Line Press Sinta Dewi, silakan Presiden Cynthia. Terima kasih, Len Santi. Setelah Bapak Ibu melihat kegiatan-kegiatan kami, bila Bapak Ibu, Uma Opa yang mempunyai passion sosial dan melayani, juga memenuhi syarat administratif tertentu, bisa bergabung dengan kami Lions Club Surabaya Kencana atau Lions Club Surabaya Surya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Presiden Cynthia. Mungkin Bapak Ibu yang ingin tadi bergabung dengan Lions Club, tadi sudah mencatat nomornya, atau kalau masih bingung silakan menghubungi tim Iris Beauty Clinic. Kami akan membantu menghubungkan dengan tim Lions Club Surabaya Surya dan Kencana. Terima kasih kebersamaannya hari ini, sharingnya, kita sama-sama mendapatkan pengetahuan dari Dr. Yuni, kita mendapatkan sharing pengalaman kebahagiaan dari PCC Ina Liliana dan dari Presintia, juga semua sahabat Lions yang satu persatu saya nggak bisa sebutkan hari ini, tapi senang sekali kita bisa jumpa secara virtual. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan tetap
jaga kesehatan, kita jalankan protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari penyakit dengan segenap keluarga dan semua orang-orang di sekitar kita. Ada sedikit informasi dari Iris Beauty Clinic bahwa selesai sudah acara Beauty and Wellness hari ini 14 Februari 2021. Saya ucapkan Happy Valentine's untuk semua. Salam kasih, kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Stay safe, stay healthy. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.